warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dini Anggrahini. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang aliran state uniform. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak. Untuk pertemuan ini atau video kali ini akan memuat 3 materi. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua akan membahas tegangan geser, yang ketiga adalah distribusi kecepatan, pun sebenarnya ada pembahasan juga terkait dengan kecepatan rata-rata aliran. Nah, aliran permanen seragam atau kita sebut sebagai steady uniform flow ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, definisi dari steady uniform flow bisa kita lihat dari kemiringan yang kita amati, baik itu kemiringan dasar salurannya, kemiringan muka airnya, dan kemiringan garis energinya. Bagaimana dengan kemiringannya? Aliran steady uniform didefinisikan memiliki atau dianggap sama antara kemiringan dasar saluran, kemiringan muka air, dan kemiringan garis energinya. Nah, mungkin aliran ini sangat sulit ditemukan karena pada dasarnya aliran seragam yang benar-benar kita definisikan seperti yang tadi kita bahas itu sangat jarang ditemukan di alam. Kita bisa memperolehnya dengan mungkin pengujian di laboratorium. Nah, walaupun jarang ditemukan di alam, mengapa ini perlu? Karena memang sangat penting karena banyak aliran di alam yang bisa didekati dengan teori aliran seragam atau uniform. Sehingga pendalaman atau pemahaman tentang aliran steady uniform ini menjadi sangat penting. Mungkin tidak benar-benar sama, tapi mungkin mendekati. Nah, kita bicara dua hal ya berarti. Di sini ada aliran seragam dan aliran steady. Nah, kita bahas dulu aliran steady. Kita pernah membahas ini sebelumnya bahwa aliran steady itu adalah aliran yang parameternya itu tidak berubah sepanjang waktunya. Sedangkan aliran uniform atau seragam itu adalah parameter alirannya tidak berubah sepanjang kawasan tinjauan. Misalkan H1 dan H2. Bisa kita lihat di sini bahwa S0 kemiringan dasar salurannya, SW kemiringan muka air, dan SE atau SF itu juga sama. SF adalah kemiringan garis energinya, itu kita temukan hampir sama atau sama. Nah, itu adalah definisi dari steady uniform. Kemudian kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tegangan geser. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang gaya-gaya apa saja sih yang berlaku di dalam suatu aliran. Kita pernah membahasnya dalam persamaan momentum. Nah, yang kita gunakan adalah persamaan momentum dengan menggunakan hukum Newton 2, di mana yang kita perhatikan adalah gaya-gaya yang terjadi dalam arah X. Nah, di situ kita bisa lihat di sini ada P sebagai gaya tekan hidrostatis yang arahnya saling berlawanan karena memang saling meniadakan. Kemudian ada gaya berat air itu sendiri dan juga ada faktor tegangan geser. Tegangan geser ini terutama di dasar saluran. Mungkin kita bisa lihat di sini
karena faktor gesekan ya, yang menghambat aliran itu mengalir. Kita bisa lihat di sini bahwa arah aliran ke arah sana, kemudian tegangan gesernya arah sebaliknya. Dan tegangan geser ini berlaku di sepanjang dinding salurannya. Nah, tegangan geser di sini bisa kita definisikan sebagai gaya penghambat aliran karena arahnya yang berlawanan dengan arah aliran. Karena kalau kita lihat gaya-gaya apa saja yang terjadi, yaitu gaya tekanan hidrostatis, P1 dan P2, yang saling meniadakan tadi, kemudian ada gaya berat. Nah, keduanya ini adalah gaya penggerak atau pendorong, sementara gaya geser atau tegangan gesernya menjadi gaya penghambat yang bekerja pada keliling basahnya. Nah, untuk aliran seragam dan permanen, kita gunakan hukum Newton karena tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktunya, maka nilai percepatannya tentu saja menjadi 0. Sehingga F sama dengan M kali A itu juga sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa buat persamaan dalam arah X, apa saja yang kita bisa hitung, yaitu G atau gaya beratnya dalam arah X berarti G sin theta, kemudian ada P1 dikurangi P2, kemudian dikurangi dengan tegangan geser. Nah, tegangan geser di sini kita bisa buat sebagai nilai P, di mana P itu adalah keliling basahnya, dikalikan dengan dx. Karena dia sepanjang dx, kemudian bekerja pada keliling basahnya, dan itu merupakan tegangan geser untuk menjadi sebuah gaya geser. Maka kita bisa coret P1 dan P2, dan kita samakan G sin theta itu sama dengan P dx to 0 atau tegangan geser pada dasar saluran. Nah, G itu bisa kita pecah lagi menjadi sebuah fungsi gaya berat, yaitu rho kali A kali dx kali G, atau gamma kali volume. Gamma itu rho kali G, dikalikan volumenya itu adalah luas alas kali luas penampang secara yang kita lihat, dikalikan dx itu akan sama dengan P kali dx kali tok nolnya. Kemudian dx kita coret, tok 0 itu berubah menjadi A per P kali rho kali G kali SF atau SW atau S0 karena S-nya sama ya. Jadi tidak masalah ketika diubah fungsinya menjadi S0 atau S muka air, atau bisa juga dengan lambang yang lain, kadang-kadang I. Tok 0 itu sama dengan rho kali G kali R kali SF, karena R itu jari-jari hidrolik itu sama dengan A per P. Gitu ya. Kemudian nah, di sini mungkin yang hilang itu adalah nilai sin ya. Sin theta. Karena sama dengan tangan theta untuk theta yang sangat kecil. Sehingga di situ berubah menjadi A per P. A per P. A per P saja, kemudian sin tetanya hilang. Kemudian
distribusi tegangan geser. Jadi tegangan geser itu tidak hanya terjadi di dasar salurannya atau sepanjang keliling basahnya. Tidak, tapi sebenarnya tegangan geser itu juga berlaku di setiap gesekan antara partikel airnya. Nah, sehingga di sini tegangan geser itu semakin ke atas nilainya justru semakin kecil. Paling besar itu ada di dasar salurannya. Setiap kenaikan itu memperkecil nilai tegangan geser. Di sini bisa kita lihat di grafik ini, grafik tegangan geser, di mana di atas itu menunjukkan muka air ya, dan Z itu adalah titik pengukuran tegangan geser yang diukur dari dasar salurannya. Kemudian berlawanan dengan distribusi kecepatan. Kalau kita lihat di sini distribusi kecepatan bentuknya seperti ini dan menggambarkan bahwa paling besar kecepatan itu berada di muka air. Nah, distribusi tegangan geser itu kita simbolkan sebagai tau Z, di mana Z itu adalah tadi ya pengukuran tegangan geser di suatu titik Z. Nah, ini adalah persamaan untuk aliran steady uniform, di mana F itu adalah bisa parameter aliran apapun, bisa Q, bisa Rho, bisa H, bisa U atau kecepatan, viskositas, dan lain. Nah, kalau tadi kita menghitung tegangan geser pada dasar saluran, nah di sini kita bisa juga menghitung distribusi tegangan geser atau Z. Kita gunakan lagi persamaan momentum, F sama dengan M kali A, sama dengan 0, dengan menggunakan gabungan gaya-gaya arah horizontal, kita bisa tulis tau Z sama dengan W sin alfa, di mana W itu sama dengan lambda atau gamma kali H min Z kali S0. Atau bisa kita tulis menjadi gamma kali H kali 1 min Z per H kali S0. Kemudian bilangan Reynolds ini akan mempengaruhi perhitungan kecepatan pada aliran laminar dan turbulen. Jadi kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu distribusi kecepatan. Sebelum ke sana, kita perlu ingat lagi bahwa aliran laminar dan turbulen kita bedakan berdasarkan nilai Reynolds-nya, di mana aliran laminar itu RE-nya kurang dari 500 dan aliran turbulen lebih dari 1000. Nah, di aliran laminar kita masih gunakan tegangan geser, distribusi tegangan geser. Karena apa? Karena pada aliran laminar, viskositas itu masih sangat berpengaruh. Sangat mempengaruhi nilai RE-nya atau alirannya. Aliran laminar itu masih sangat dipengaruhi oleh nilai viskositasnya. Kita ingat lagi di aliran pipa pun seperti itu. Nah, di mana tegangan geser juga dipengaruhi oleh viskositas dinamik, dikalikan dengan fungsi dari distribusi kecepatannya. Di mana viskositas dinamik itu adalah dipengaruhi oleh F, L, A, dan viskositas kinematik.
maaf, F, L, A, dan V, di mana V ini sebenarnya V ya. V kecepatan aliran. Kemudian nilai viskositas kinematik itu sama dengan viskositas dinamik dibagi massa jenis fluidnya. Jadi kinematik maupun dinamik itu hampir sama ya nilainya, pengaruhnya itu sama. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa OZ itu nilainya adalah hasil dari viskositas dinamik kali perubahan distribusi kecepatan pada titik Z tertentu, karena di sini ada Z dan di sini juga tentu saja dipengaruhi oleh titik pengukurannya atau titik Z. Nah, sehingga kita bisa substitusikan persamaan. Ini adalah persamaan tau Z dan ini adalah persamaan tau Z berdasarkan viskositasnya. Nah, dUZ itu sama dengan ini, dan UZ bisa kita integralkan, integral UZ dengan fungsi dz. Hasilnya ini. Nah, untuk Z sama dengan 0 dan UZ sama dengan 0, C itu sama dengan 0. Sehingga UZ bisa kita tulis jadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus atau formula yang kita gunakan untuk mencari distribusi kecepatan pada aliran laminar. Berbentuk parabola ya di sini, karena fungsinya kuadrat. Nah, dari UZ ini kemudian bisa kita ubah juga. Kalau Z-nya sama dengan 0 dan Z itu sama dengan H, kita buat persamaan Q A kali V, atau distribusi kecepatan tersebut kali B terhadap fungsi Z. Diintegralkan. Nah, hasilnya kita bisa membuat fungsi untuk kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-rata itu sama dengan G per viskositas kinematik kali SF atau SW atau S0 kali sepertiga kali H kuadrat. Atau kecepatan rata-rata vertikal bisa juga kalau misal dengan cara yang lain, sebelum menghasilkan ini juga bisa dengan kecepatan rata-rata itu adalah integral UZ dibagi integral DZ. Itu akan menghasilkan kecepatan rata-rata juga. Hasilnya sama, G per 3 kali SO per viskositas kali H kuadrat. Nah, ini adalah formula untuk menghitung kecepatan rata-rata pada aliran laminar. Jadi ada kecepatan rata-rata dan juga ada kecepatan terdistribusi di titik Z. Nah, sedangkan aliran turbulen, nah tadi ya, batasnya adalah RE lebih dari 1000. Dan pada aliran turbulen, pengaruh viskositas itu lebih kecil daripada pengaruh inersianya. Jadi viskositas pengaruhnya mulai mengecil untuk aliran turbulen. Nah, tapi apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah nilai K atau kekasaran. Untuk aliran turbulen, kita perlu mengetahui dulu apakah saluran tersebut atau aliran tersebut termasuk ke dalam hidrolik halus atau hidrolik kasar. Kalau hidrolik halus, maka nilai A-nya ini kurang dari sigma per 7. Atau sigma di sini adalah tebal lapis transisi. Tebal lapis transisi rumusnya 11,6 kali viskositas dibagi kecepatan geser.
Kemudian K itu ada 2 kali A, sehingga A itu adalah K per 2 gitu ya. Kemudian kecepatan geser bisa kita hitung dengan rumus G kali R kali SF. R adalah jari-jari hidrolik. Kemudian hidrolik kasar itu ada di mana A-nya lebih besar dari sigma per 7. Nah, hidrolik halus memiliki formula tersendiri untuk menghitung distribusi kecepatannya atau kecepatan di titik Z-nya. Begitu juga hidrolik kasar juga memiliki formula tersendiri. Ini yang bersama dengan aliran pipa dulu ya. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya juga kita bagi menjadi 2, hidrolik halus dan hidrolik kasar. Hidrolik halus itu punya formula sendiri dan hidrolik kasar juga punya formula tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah aliran transisi, di mana VZ atau kecepatan terdistribusi di titik Z itu bisa kita hitung dari 11,6 kali V gesernya atau kecepatan gesernya. Tidak ada fungsi Z ya di sini. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya bisa kita gunakan fungsi ini. Ini dirumuskan oleh Goldbrook dan White untuk menghitung kecepatan rata-rata pada dinding licin atau kasar, atau kita sebut sebagai aliran transisi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita membahas tentang pendahuluan tadi ya, apa itu aliran steady uniform, kemudian tekanan geser, dan juga kecepatan, baik itu distribusi kecepatan maupun kecepatan rata-rata. Terima kasih sudah menonton. Mungkin untuk memahami materi ini, kita bisa mencoba soal ini yang akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.